Pernahkah kamu disakiti oleh seseorang yang kamu cintai sepenuh hati? Pernahkah kamu bertanya, mengapa mereka yang paling kamu perjuangkan justru memilih menghancurkanmu? Dan saat air matamu jatuh dalam diam, mereka melenggang, seolah tak pernah bersalah. Tapi percayalah, tidak ada satu pun luka yang kamu alami yang benar-benar sia-sia. Tidak ada satu pun pengkhianatan yang luput dari mata kehidupan. Semesta mencatat dan waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar menang dalam diam. Video ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kenyataan yang sering tak kita lihat. Tentang kebenaran yang akhirnya datang pada waktunya. Karena mereka yang menyakitimu dengan semena-mena bukan sedang menang, tapi sedang memulai perjalanan panjang yang akan menghantui mereka selamanya. Tetaplah di sini, karena 7 kenyataan yang akan kamu dengar bisa mengubah cara kamu memandang masa lalu. Dan mungkin membebaskanmu dari beban yang selama ini kamu pikul sendirian. Bab 1, hukum sebab akibat akan memeluknya dengan diam. Pernahkah kau merasa, mengapa orang yang paling menyakitimu justru terlihat begitu baik-baik saja? Seolah semesta membiarkannya lolos tanpa konsekuensi. Tapi percayalah, tak ada satu pun luka yang sia-sia dalam catatan alam. Hukum sebab akibat adalah hukum tertua di semesta ini, dan ia bekerja bahkan saat kita tak melihatnya. Tak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia menyapa dengan keheningan, dengan kejadian-kejadian kecil yang tampak kebetulan, namun sejatinya adalah rangkaian pembelajaran yang tak bisa dihindari. Mereka yang menyakitimu dengan sengaja telah menanam benih yang suatu saat akan tumbuh dalam bentuk yang barangkali tak mereka harapkan. Semua tindakan, setiap niat, dan bahkan pikiran adalah gelombang energi yang dikirimkan ke jagat raya. Dan alam tak pernah lupa alamat. Apa yang mereka kirim suatu hari akan kembali. Bisa dalam bentuk kehilangan, kegagalan, atau kehampaan yang dalam. Kadang mereka bingung, kenapa hidup terasa berat, kenapa mimpi tak kunjung tercapai, padahal mereka merasa tak melakukan kesalahan. Tapi yang terlupakan adalah, mereka pernah menabur luka di hati yang tulus. Hukum sebab akibat tak bekerja karena balas dendam. Ia bekerja karena keseimbangan. Dan keadilan sejati selalu datang hanya menunggu waktu yang tepat. Orang-orang yang menyakitimu, kelak akan duduk sendiri dalam diam dan mulai bertanya, apa yang salah dalam hidupku? Mungkin mereka tak langsung sadar. Mungkin mereka menolak mengakui. Tapi ketika hidup mulai terasa seperti mengayuh perahu di lautan lumpur, saat itulah benih yang mereka tanam mulai tumbuh menjadi bayang-bayang kenyataan. Hukum sebab akibat tidak akan menghantam mereka dalam satu malam. Tapi ia akan mendidik perlahan dalam bentuk pengalaman yang menguji kesadaran dan ego mereka sendiri. Mereka yang tak belajar akan mengulang luka itu. Bahkan kepada diri mereka sendiri. Kau tak perlu ikut campur dalam proses itu. Diamlah. Fokus pada penyembuhanmu. Karena semesta bukan hanya sedang mengajari mereka, tapi juga sedang membentuk dirimu menjadi lebih kuat. Mereka akan menghadapi pelajaran, sementara kamu akan menerima hadiah dari keikhlasanmu. Hidup memang tak selalu adil dalam waktu yang kita harapkan, tapi ia selalu adil dalam hasil yang ia ciptakan. Hukum sebab akibat bukan milik manusia, ia milik semesta. Dan semesta tahu kapan harus bertindak dan kepada siapa ia harus mengirimkan pelajaran. Jadi, jika hatimu masih terluka, tenanglah. Jangan membalas. Jangan mencemaskan kapan karma akan datang. Fokuslah pada pertumbuhanmu, karena setiap orang akan bertemu dengan hasil dari benih yang mereka tanam. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan menyaksikan bagaimana hidup sendiri menjadi guru paling adil bagi mereka yang dulu tak peduli akan rasa sakitmu. Ingat, keadilan yang paling halus adalah yang tak terlihat, namun paling terasa. Bab 2, rasa kehilangan akan menjelma menjadi bayangan abadi. Ada rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan itulah yang akan dialami oleh mereka yang pernah menyakiti hati tulus tanpa alasan. Pada awalnya mereka merasa tak ada yang berubah. Seolah kepergianmu hanyalah angin lalu. Tapi waktu
selalu punya cara untuk menyadarkan. Ketika hidup mulai berjalan tanpa kehadiranmu, tanpa perhatianmu, dan tanpa doa-doamu, maka sunyi akan berbicara lebih nyaring daripada suara apapun yang pernah mereka dengar. Kehilangan yang sebenarnya tak datang saat kau pergi, tapi datang saat mereka menyadari bahwa tidak ada lagi yang seperti kamu. Mereka mungkin akan bertemu banyak orang, berjalan bersama sosok-sosok baru, tertawa dengan wajah-wajah asing, tapi jiwa akan selalu tahu ketika seseorang yang dulu tulus kini telah hilang dari hidup mereka. Rasa kehilangan itu bukan sekadar kehilangan sosok, tapi kehilangan kedamaian yang pernah mereka rasakan bersamamu, meskipun mungkin dulu tak mereka hargai. Dan penyesalan itu akan tumbuh pelan-pelan, seperti bayangan yang tak bisa mereka tinggalkan, bahkan saat mereka mencoba berlari sejauh-jauhnya dari masa lalu. Bayangan itu akan datang di malam hari, saat tak ada lagi yang bisa mereka ganggu atau salahkan. Ia muncul dalam diam, dalam bentuk kenangan yang tak bisa dihapus. Ketika mereka duduk sendirian, mengingat hal-hal kecil, tatapanmu yang sabar, perhatianmu yang diam-diam, kesabaranmu yang luar biasa. Semua itu akan memukul hati mereka seperti gelombang yang datang tanpa henti. Tak bisa mereka tangkis, tak bisa mereka hentikan. Karena yang hilang bukan hanya seseorang, tapi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan kamu sudah jauh melangkah. Kamu tak lagi berada dalam orbit mereka. Kamu tumbuh, kamu berubah. Dan tanpa disadari oleh mereka, itulah yang paling menyakitkan. Karena kehilangan seseorang yang sudah menjadi versi baru dari dirinya, yang tak bisa lagi dijangkau, adalah luka yang tak akan sembuh seumur hidup. Kamu tidak lagi bisa digapai, dan itulah hukuman paling halus yang pernah diberikan oleh semesta kepada mereka yang menyia-nyiakan keberadaanmu. Ingatlah, kamu adalah anugerah, dan tak semua orang pantas menerima anugerah itu. Ketika mereka kehilangannya, maka yang tersisa hanyalah ruang kosong yang tak bisa diisi dengan apapun. Rasa kehilangan itu tak butuh bukti. Ia akan menyelimuti hari-hari mereka dengan perasaan hampa. Dan hanya mereka yang tahu betapa dalam rasa itu menggali lubang di dada mereka sendiri. Bab 3. Ketenangan mereka akan dicuri oleh bayangan dosa. Ada sesuatu yang jauh lebih berat dari rasa sakit, yaitu hilangnya ketenangan jiwa. Dan ini adalah harga yang akan dibayar oleh mereka yang pernah menyakitimu dengan semena-mena. Pada awalnya, mereka bisa tertawa, bisa tidur nyenyak, bahkan terlihat bahagia. Tapi waktu tak pernah bisa dibohongi. Dosa dalam bentuk apapun selalu mencari jalan untuk pulang. Dan ia pulang dalam bentuk kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Di saat dunia terdiam, hati mereka akan mulai berbicara. Suara kecil yang dulunya mereka abaikan, kini berteriak di dalam diri mereka. Tak ada tempat yang cukup jauh untuk bersembunyi dari kesalahan yang tak diakui. Setiap langkah mereka akan dibayang-bayangi oleh kenangan akan luka yang mereka ciptakan. Mereka akan mencoba menyibukkan diri, mencoba menutupinya dengan kesenangan, harta, bahkan orang baru. Tapi kegelisahan selalu tahu kapan harus mengetuk. Di malam hari, di saat sunyi, di balik keramaian yang palsu. Dan ketika tak ada lagi topeng yang bisa dikenakan, mereka akan mulai merasakan sepi yang mencekik. Kamu mungkin tak melihatnya secara langsung. Mereka tetap tersenyum di media sosial, tetap tertawa bersama teman-temannya. Tapi di dalam hati mereka, ada perang yang tak bisa dimenangkan. Bayangan perbuatan mereka akan menjadi tamu yang tak diundang. Datang dalam mimpi, dalam suara hati, dalam rasa cemas yang tak tahu asalnya. Mereka akan merasa lelah, kosong, bahkan marah, tanpa tahu mengapa. Padahal itulah akibat dari benih luka yang pernah mereka tanam, dan kini sedang tumbuh di dalam batin mereka sendiri. Ketenangan adalah kemewahan yang tak bisa dibeli, dan kehilangan ketenangan adalah siksaan yang paling halus, paling senyap, tapi paling nyata. Mereka akan hidup, tapi tak benar-benar merasa hidup. Mereka akan bangun setiap hari dengan tubuh yang utuh, tapi hati yang retak. Dan hanya mereka yang tahu bahwa semua ini bukan karena dunia tidak adil, tapi karena mereka pernah berlaku tidak adil terhadap jiwa yang tulus, yang pernah mereka abaikan dan sakiti. Jadi jika kamu bertanya, kapan balasan akan datang? Maka jawabannya,
mungkin sudah datang, dalam bentuk malam-malam yang gelisah, dalam bentuk hati yang tak bisa damai. Karena semesta tidak perlu membuat mereka jatuh secara fisik. Cukup dengan mencabut rasa tenang dari dalam dada mereka, itu sudah cukup untuk membuat hidup terasa seperti penjara yang tak terlihat. Bab 4. Kebahagiaan mereka akan terasa palsu dan tak pernah cukup. Ada satu hal yang sering luput dari pandangan dunia, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang dimiliki, tapi dari hati yang bersih dan niat yang jujur. Dan mereka yang pernah menyakitimu tanpa alasan, dengan sengaja, dengan kejam, akan hidup dalam keadaan yang tampaknya bahagia, namun kosong di dalamnya. Mereka akan tersenyum dalam foto-foto, tertawa dalam keramaian, bahkan berpesta dalam gemerlap kehidupan. Tapi di balik itu semua, ada ruang hampa yang terus menganga, karena ketika hati tak jujur terhadap kebenaran, maka tak ada tawa yang bisa bertahan lama. Mereka akan mencari kebahagiaan dalam pencapaian. Mereka akan berambisi, mengejar hal-hal yang dianggap mampu menambal rasa bersalah mereka. Tapi kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa dibeli atau diraih lewat pengabaian nurani. Mereka akan merasa tak pernah cukup, selalu kurang, selalu haus. Karena jiwa mereka tahu bahwa ada sesuatu yang belum dibereskan. Ada luka yang pernah mereka ciptakan, tapi tak pernah mereka tanggung jawabkan. Dan selama itu belum terselesaikan, maka apapun yang mereka genggam hanya akan menjadi ilusi. Kamu mungkin akan melihat mereka bahagia dari kejauhan, tapi kamu juga akan menyadari dari cara mereka terus berusaha membuktikan bahwa mereka baik-baik saja, bahwa sebenarnya mereka tidak sedang baik-baik saja. Kebahagiaan yang sejati tidak butuh pembuktian. Ia hadir dengan tenang, tanpa panggung, tanpa sorotan. Tapi kebahagiaan yang palsu butuh sorak-sorai, butuh pengakuan, butuh disaksikan agar luka di dalam hati mereka bisa sedikit terdiam, walau hanya sementara. Dan disitulah semesta sedang bekerja. Ia tidak menjatuhkan mereka dengan tragedi besar, tapi dengan rasa kosong yang terus tumbuh. Walau semua sudah dimiliki, mereka tak mengerti mengapa. Mereka merasa telah mendapatkan semuanya, tapi tetap saja ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tak bisa mereka sentuh, tak bisa mereka beli, tak bisa mereka paksa hadir. Karena itulah harga dari menyakiti hati yang tulus. Kebahagiaan tak akan pernah benar-benar menyatu dalam hidup mereka. Jadi, kamu tak perlu menunggu mereka jatuh untuk merasa adil. Lihat saja matanya, dan kamu akan tahu betapa senyuman mereka tak lagi sampai ke hati. Dan itulah siksaan yang paling sepi, paling dalam, dan paling jujur. Kebahagiaan mereka akan selalu terasa palsu karena jiwa mereka tahu ada luka yang belum mereka hadapi, dan luka itu adalah kamu. Bab 5. Hidup mereka akan dipenuhi pertemuan yang salah. Ada balasan yang tidak datang dalam bentuk kesakitan langsung, melainkan dalam bentuk pertemuan demi pertemuan yang membuat jiwa mereka lelah. Itulah yang akan mereka alami. Orang yang pernah menyakitimu dengan semena-mena akan bertemu dengan banyak wajah baru, namun tak satu pun memberi kedamaian. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang yang seolah dekat, namun tak benar-benar peduli. Mereka akan mencintai dan dicintai, tapi dengan syarat. Tak ada ketulusan, tak ada kehangatan yang utuh. Yang mereka temui adalah bayangan dari apa yang dulu mereka sia-siakan darimu. Setiap pertemuan baru akan menjadi harapan yang cepat berubah menjadi kecewa. Mereka akan merasa antusias di awal, tapi perlahan semua hubungan itu akan memperlihatkan sisi kelamnya. Bukan karena orang-orang itu jahat, tapi karena semesta sedang mengajarkan pelajaran bahwa ketulusan seperti milikmu tidak mudah ditemukan. Dan mereka akan terus mencari, terus berharap, namun yang mereka dapatkan hanyalah wajah-wajah yang memanfaatkan, mempermainkan, atau bahkan meninggalkan mereka dengan cara yang serupa seperti mereka meninggalkanmu dulu. Pertemuan yang salah adalah cermin dari luka yang belum sembuh. Mereka akan dikhianati, diabaikan, bahkan diperlakukan seperti mereka dulu memperlakukanmu. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan cinta, tapi kehilangan kepercayaan terhadap cinta itu sendiri. Mereka akan mulai bertanya,
Apakah ada yang benar-benar tulus di dunia ini? Padahal dulu, mereka sendirilah yang pernah menyia-nyiakan ketulusan yang datang tanpa syarat darimu. Maka jangan heran jika hidup mempertemukan mereka dengan bentuk-bentuk luka yang sama, tapi dalam wajah yang berbeda. Mereka akan mulai merasa muak dengan hubungan, takut membuka diri, takut mencintai, takut disakiti. Karena semua pertemuan hanya menambah luka yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Itu bukan kutukan, itu adalah bentuk pendidikan jiwa. Semesta tidak sedang menghukum, ia sedang mengembalikan pelajaran. Dan pelajaran paling menyakitkan adalah saat kita merasakan apa yang dulu pernah kita lakukan kepada orang lain. Mereka akan merasa seperti diputar kembali dalam adegan-adegan yang membuat mereka bertanya, "Mengapa semua orang menyakitiku?" Padahal jawabannya ada dalam sejarah luka yang mereka torehkan kepada dirimu. Maka kamu tidak perlu merasa kalah. Jangan merasa kecil. Mereka akan bertemu banyak orang, tapi tidak satu pun dari mereka akan memiliki cahaya yang kamu bawa. Dan saat mereka sadar, semua sudah terlambat. Kamu telah melangkah lebih jauh, sementara mereka tertinggal dalam lingkaran hubungan yang hanya mengulang luka demi luka. Karena sekali seseorang menyia-nyiakan hati yang tulus, semesta akan memastikan bahwa ia paham bahwa tak semua kehadiran bisa digantikan. Bab 6. Jalan hidup mereka akan dipenuhi kebuntuan. Setiap manusia berjalan di atas jalannya sendiri. Ada yang lancar, ada yang terjal. Tapi bagi mereka yang pernah menyakiti hati yang tulus, jalannya akan terlihat seperti biasa. Namun di baliknya, penuh kebuntuan. Mereka akan terus melangkah, tapi tak pernah sampai. Mereka akan berjuang, tapi hasilnya selalu tidak sepadan. Ini bukan karena hidup tidak adil kepada mereka, melainkan karena mereka pernah mengacaukan keseimbangan hidup orang lain dengan cara yang tak bisa dianggap sepele. Menyakiti jiwa yang hanya ingin mencintai dengan tulus. Mereka akan mencoba membangun hidup, mencapai target, menggapai mimpi. Namun setiap kali hampir berhasil, sesuatu akan terjadi. Rencana gagal di detik terakhir, kesempatan hilang tanpa sebab, usaha yang tampak menjanjikan, tiba-tiba jatuh satu demi satu. Dan mereka tak mengerti mengapa, padahal mereka merasa sudah berjuang keras. Tapi semesta bukan hanya menilai kerja keras, ia juga menilai kebersihan niat. Dan siapapun yang pernah merusak hati orang lain untuk kesenangan sesaat akan dihadapkan pada jalan hidup yang terus berputar tanpa arah. Yang paling menyakitkan bukanlah kegagalan, tapi merasa seolah selalu hampir berhasil, namun tak pernah benar-benar mencapainya. Inilah bentuk balasan yang paling diam-diam, tapi paling melelahkan. Mereka akan berjalan, namun seperti ditarik mundur. Mereka akan berlari, namun jalannya akan dipenuhi kabut yang membuat arah hilang. Dan di sanalah hati mereka mulai goyah, mulai lelah, mulai merasa kehilangan makna dari setiap langkah. Semua pencapaian jadi kosong. Semua perjuangan terasa tidak bermakna. Dan saat itulah kenangan tentang dirimu akan muncul kembali. Mereka akan mengingat betapa damainya hidup saat kamu hadir. Betapa semuanya terasa lebih mudah ketika ada kamu di sisi mereka. Tapi waktu tak bisa diputar. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan jalan hidup yang kini tak lagi bersahabat. Karena hidup tahu bahwa mereka harus belajar dengan cara paling nyata. Bukan dari buku, bukan dari nasihat, tapi dari rasa kehilangan, kebuntuan, dan kelelahan jiwa yang tak bisa ditenangkan siapapun. Sementara itu, kamu telah menemukan jalanmu sendiri. Jalan yang mungkin dulu penuh luka, tapi kini penuh makna. Kamu tak lagi melihat ke belakang, karena langkahmu sudah terlalu jauh untuk kembali. Dan ketika mereka terus tersesat di jalan mereka sendiri, kamu telah menemukan cahaya dalam langkahmu. Itulah cara semesta menyeimbangkan keadilan. Bukan dengan menghancurkan, tapi dengan mengajari lewat kebuntuan bahwa menyakiti orang yang tulus adalah cara tercepat untuk kehilangan arah dalam hidup. Bab 7. Hati mereka akan diselimuti oleh rasa bersalah yang tak bisa mereka hapus. Rasa bersalah bukan sesuatu yang bisa dilihat. Ia tidak memiliki bentuk, tidak memiliki suara, bahkan tidak memiliki warna. Tapi ia hidup.
Ia tumbuh di dalam dada mereka yang pernah menyakiti, dan semakin hari akan membesar, hingga tak ada ruang tersisa untuk ketenangan. Rasa bersalah tidak datang tiba-tiba. Ia perlahan merayap, muncul dari momen-momen sederhana. Sebuah lagu yang memutar kenangan, sebuah tempat yang mengingatkan pada seseorang, atau bahkan keheningan yang menampar batin dengan pertanyaan, apa yang telah aku lakukan? Mereka akan mencoba menghindar dari rasa itu. Mereka akan membenarkan tindakan masa lalu mereka. Aku tidak salah, aku hanya membela diri. Dia memang terlalu baik. Tapi suara hati tidak bisa dibungkam. Mereka tahu, di kedalaman jiwa mereka tahu bahwa mereka telah menyakiti seseorang yang hanya ingin mencintai dengan tulus. Dan semakin mereka menyangkal, semakin rasa bersalah itu tumbuh liar, mencengkeram lebih kuat, menyusup ke dalam setiap momen, membuat hari-hari mereka dipenuhi perasaan tak nyaman yang tak bisa mereka jelaskan pada siapapun. Rasa bersalah akan menjadi bayangan yang setia. Ia hadir di balik senyum mereka. Ia muncul ketika semua lampu telah padam. Ia hadir di tengah keberhasilan yang mereka raih, mengingatkan bahwa mereka berdiri di atas luka orang lain. Dan luka itu adalah kamu. Mereka akan mencoba menggantinya dengan amal, dengan hal-hal baik, dengan tindakan mulia. Tapi rasa bersalah tidak pernah bisa ditebus dengan topeng. Ia hanya bisa reda lewat keberanian untuk meminta maaf. Dan itulah hal yang sering kali paling sulit mereka lakukan. Karena ego adalah tembok yang tinggi, banyak orang lebih memilih hidup dalam rasa bersalah daripada meruntuhkan keangkuhan mereka untuk mengakui kesalahan. Maka mereka pun akan membawa rasa itu kemanapun mereka pergi. Dari satu hubungan ke hubungan lain. Dari satu pencapaian ke pencapaian lain. Namun semuanya akan terasa hampa. Karena di dalam hati masih ada satu nama yang belum mereka hadapi. Satu luka yang belum mereka obati. Dan kamu adalah kunci yang telah mereka buang. Lalu mereka tangisi saat tak bisa membuka pintu kedamaian dalam hidup mereka sendiri. Kamu tak perlu membalas, tak perlu menjelaskan apapun, biarkan waktu bekerja. Karena rasa bersalah bukan sesuatu yang bisa kamu tanam dalam diri orang lain. Ia akan tumbuh dengan sendirinya, seperti akar pahit yang mencengkeram hati orang-orang yang tahu mereka salah, tapi terlalu terlambat untuk kembali. Dan dalam diam, mereka akan belajar bahwa menyakiti seseorang yang mencintai dengan tulus adalah salah satu dosa yang paling lama dimaafkan oleh hati mereka sendiri. Bab 8. Mereka akan kehilangan orang-orang yang tulus dalam hidupnya. Dalam hidup ini, yang paling mahal bukanlah harta, bukan pula kekuasaan, melainkan orang-orang yang hadir dengan ketulusan. Mereka yang tak menuntut apa-apa, mereka yang mencintai dengan sederhana, hadir tanpa syarat, dan bertahan tanpa alasan selain cinta yang jujur. Dan inilah salah satu konsekuensi paling menyakitkan bagi mereka yang pernah menyakitimu dengan semena-mena. Perlahan, satu persatu, orang-orang tulus dalam hidup mereka akan menjauh, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah orang-orang yang datang demi manfaat, bukan cinta. Mereka mungkin tidak menyadarinya di awal. Ketika kamu pergi, mereka masih merasa biasa saja. Mereka merasa bisa menggantimu, bisa menemukan yang serupa. Tapi seiring waktu berjalan, mereka mulai menyadari pola. Setiap orang yang datang pergi lebih cepat. Setiap hubungan yang dimulai berakhir lebih dingin. Dan setiap momen yang dulu terasa hangat, kini hanya tinggal rutinitas yang hampa. Mereka akan mulai merindukan sesuatu yang tak bisa mereka temukan lagi. Kehadiran yang murni, seperti milikmu dulu. Orang-orang tulus tidak datang dua kali dalam bentuk yang sama. Dan semesta tahu siapa yang pantas mempertahankan mereka. Ketika seseorang menyia-nyiakan ketulusan, semesta akan menutup pintu itu rapat-rapat. Dan orang-orang baik tak akan lagi betah berada di dekat seseorang yang pernah mengkhianati cinta tanpa alasan. Hati mereka akan menolak, energi mereka akan menjauh, dan tanpa disadari mereka akan ditinggalkan oleh orang-orang yang paling bisa menjadi pelipur lara di saat dunia sedang tidak bersahabat. Dan yang tersisa, hanya orang-orang yang datang dengan pamrih, teman yang hadir hanya saat senang, pasangan yang bertahan hanya saat nyaman, relasi yang berjalan hanya saat menguntungkan. Semua itu tidak memberi rasa hangat,
Tidak ada rasa aman, tidak ada tempat untuk pulang secara batiniah. Mereka mungkin dikelilingi banyak orang, tapi merasa sendirian. Karena tak ada satupun dari mereka yang mencintai, seperti kamu dulu mencintai. Saat itulah mereka akan belajar bahwa kehilangan orang-orang tulus adalah akibat dari kesalahan yang tak segera disadari. Bahwa memelihara ego, menyakiti hati orang lain, dan merasa tak bersalah, pada akhirnya hanya akan membawa mereka pada kehidupan yang sepi dalam keramaian. Dan kamu sudah melangkah jauh karena kamu tidak tinggal di tempat yang tidak menghargai hatimu. Dan untuk itu, semesta akan terus menggandengmu dengan orang-orang yang hatinya sefrekuensi, yang tak akan menyakitimu seperti dulu mereka pernah lakukan. Bab 9. Mereka akan terjebak dalam siklus karma yang tidak terlihat. Hidup selalu bergerak dalam putaran. Apa yang kita tanam, itulah yang akan tumbuh. Dan mereka yang pernah menyakitimu dengan cara yang kejam, mungkin tak langsung menuai akibatnya. Tapi yakinlah, semesta memiliki cara sendiri untuk menata keadilan. Mereka akan terjebak dalam siklus karma yang tak selalu terlihat mata, tapi terasa oleh jiwa. Sebuah lingkaran yang membawa mereka mengulang kesalahan, mengulang luka, dan terus mencari makna tanpa pernah menemukannya. Karena mereka belum memahami pelajaran yang paling dasar, bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Siklus ini tidak menghantam dengan gemuruh, ia datang perlahan. Dari satu pengalaman ke pengalaman berikutnya. Dari hubungan yang gagal ke karier yang terhambat, ke mimpi yang tak pernah terwujud sepenuhnya. Mereka akan merasa seperti hidup hanya berputar di tempat, mengulang luka, mengulang kehilangan, mengulang rasa kecewa yang dulu pernah mereka sebabkan pada orang lain, kepadamu. Dan semakin mereka mencoba lari, semakin cepat lingkaran itu menarik mereka kembali ke pusat luka yang sama. Orang yang menyakiti sering berpikir mereka bisa bebas dari konsekuensi. Tapi kehidupan bukan permainan yang bisa dimenangkan dengan licik. Ia adalah perjalanan batin yang mendidik dengan cara paling halus. Karma tidak terburu-buru. Ia menunggu hingga hati yang menyakiti siap untuk menghadapi dirinya sendiri. Dan saat itu tiba, mereka akan dipaksa untuk melihat siapa mereka sebenarnya. Bukan dari penilaian orang lain, tapi dari pantulan hidup yang mengulang-ulang luka yang tak pernah selesai mereka pahami. Mereka akan mulai merasa jenuh, merasa tak ada yang berubah, merasa seperti dikutuk untuk selalu mengalami hal yang sama. Tapi bukan kutukan, itulah pelajaran, itulah pengulangan dari ketidakmampuan mereka untuk bertanggung jawab atas luka yang pernah mereka ciptakan. Dan sampai mereka memiliki keberanian untuk menundukkan ego, meminta maaf, dan memperbaiki dengan tulus, siklus itu tidak akan berhenti. Mereka akan terus berputar dalam lingkaran peristiwa yang menyayat perlahan, tapi pasti. Sementara itu, kamu telah keluar dari lingkaran itu, karena kamu telah melepaskan. Kamu telah memilih untuk tidak membalas, dan itu adalah bentuk kematangan yang tidak semua orang bisa capai. Maka jangan heran jika hidupmu kini mulai terasa ringan, meski dulu penuh luka, karena semesta tahu siapa yang layak dibebaskan dari putaran karma. Dan kamu telah memilih jalan pembebasan, sementara mereka masih belajar cara menghadapi bayangan dari tindakan mereka sendiri. Bab 10. Pada akhirnya mereka akan menghadapi kesendirian yang sunyi. Semua luka, semua kejahatan, semua ketidakadilan pada akhirnya tidak membutuhkan pembalasan. Karena kehidupan sendiri adalah pengadil yang paling adil. Dan untuk mereka yang pernah menyakitimu dengan semena-mena, balasan yang paling diam, paling dalam, dan paling mengguncang jiwa adalah ketika hidup membawa mereka ke satu titik paling sepi, kesendirian yang sunyi. Sebuah ruang tanpa suara, tanpa pelukan, tanpa satu pun kehadiran yang benar-benar mengerti. Kesendirian ini bukan sekadar tidak punya teman, bukan pula soal hidup tanpa pasangan, tapi tentang kesepian yang menetap, bahkan saat mereka dikelilingi banyak orang. Kesepian yang tak bisa diredakan oleh tawa, tak bisa dihapus oleh harta. Karena sebetulnya mereka tidak sendiri, tapi tidak ada satupun yang benar-benar hadir. Mereka akan mulai merasa seperti hantu dalam kehidupannya sendiri. Ada, tapi hampa. Hidup, tapi tak terhubung secara batin dengan siapapun. Dan dalam sepi itu, muncul suara-suara dari masa lalu.
suara tawa yang dulu mereka abaikan, pesan-pesan sederhana yang dulu mereka hiraukan, sikap sabar yang dulu mereka ejek, suara-suaramu, kehadiranmu, cintamu. Mereka akan mengingatnya dengan rasa getir. Mereka akan mengenangmu dengan sesal yang tak bisa mereka ceritakan kepada siapapun. Karena kamu adalah satu-satunya yang benar-benar melihat mereka saat mereka sendiri belum melihat siapa mereka sebenarnya. Kesendirian akan menjadi guru terakhir mereka. Guru yang tidak berkata-kata, tapi mengajarkan banyak hal. Bahwa hati yang disakiti tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menjauh dan meninggalkan jejak. Dan jejak itulah yang perlahan mereka ikuti hingga mereka kembali ke titik awal. Menyadari bahwa merekalah yang menghancurkan kebahagiaan mereka sendiri. Di saat itulah, mereka bukan hanya merindukanmu, tapi juga membenci diri mereka sendiri karena telah melewatkan seseorang sepertimu. Kamu tidak perlu menoleh ke belakang, karena kamu telah memenangkan sesuatu yang lebih berharga dari pembalasan, kedamaian. Dan saat mereka duduk sendirian dalam hening, tertunduk oleh rasa bersalah, terjebak dalam sepi yang menyesakkan, kamu sedang berjalan ke depan, mengukir hidup baru. Bersama orang-orang yang tahu cara mencintai tanpa menyakiti, maka jangan takut melepaskan, karena yang menyakitimu akan tetap bertemu dengan dirinya sendiri. Dalam kesendirian yang paling jujur. Kamu sudah sampai di akhir perjalanan ini, dan jika kamu masih mendengarkan hingga detik ini, itu artinya ada bagian dari dirimu yang sedang pulih. Mungkin pelan, mungkin masih menyisakan nyeri, tapi percayalah, kamu sedang sembuh. Dan penyembuhan selalu diawali dari keikhlasan untuk melepas, bukan membalas. Jangan berharap mereka menyesal hari ini. Jangan tunggu mereka datang meminta maaf, karena yang kamu butuhkan bukan pengakuan dari mereka, tapi pengakuan dari dirimu sendiri bahwa kamu layak untuk bahagia meski tanpa mereka. Orang yang menyakitimu akan mendapat pelajaran mereka sendiri, bukan karena kamu mendoakannya, tapi karena semesta selalu adil dengan caranya yang senyap namun dalam. Dan kamu lanjutkan hidupmu dengan kepala tegak, hati lembut dan langkah ringan. Karena orang-orang yang pantas tidak akan menyakitimu untuk merasa lebih tinggi. Mereka akan merawatmu agar kamu tak perlu terluka lagi. Terima kasih telah hadir. Semoga ketenangan selalu berpihak padamu. Dan jika suatu hari kamu meragukan kekuatan dirimu sendiri, dengarkan ulang narasi ini dan ingat, kamu layak dicintai tanpa dilukai.